Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya hari ini. Aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Maret 2022 ya, dan ini untuk zodiak Libra. Kalau kamu dengar bunyi ribut itu suara orang motong kayu ya, karena memang aku tinggal daerahku ini masih perkampungan gitu ya. Jadi masih ada suara-suara yang seperti itu. Jadi jangan aneh kalau kamu dengar video aku ada suara ayam di sana, ada suara ayam bunyi, suara orang potong kayu atau semacamnya lah yang biasa terdengar di perkampungan. Oke. Dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra pembacaan bisa resonate dan bisa enggak ya. Bagi kalian yang masih fokus ke hanya tanggal lahir dan bulan kalian, dalam artian mataharinya kalian aja, zodiak matahari, dan kalian nggak tahu bulan zodiak bulannya kalian, dan kalian pengen tahu langsung dari aku atau pengen konseling dengan aku secara astrologi, Vedic ataupun tarot ya, silakan untuk klik link di bawah sini ya. Di situ bakal mengarahkan kamu untuk melihat price listnya. Oke, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun aku juga seorang konselor spiritual dan astrologi Vedic ya. Oke, karena ini kemungkinan besar nggak resonate, so jangan dipaksakan ya. Energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Loh, kenapa aku selalu mengulang-ulang ini setiap video? Karena kemungkinan besar ada penonton baru gitu ya. Namun bagi kalian yang udah biasa dengar aku ngomong seperti ini ya, silahkan untuk dipercepat aja. Oke, kita lihat untuk Libra di Maret 2022 orakelnya. Oke, untuk Libra ada forest atau breed, lalu ada island, solitude, wow, stone people atau vigilance, dan ada down or new beginnings. Dan di the bottom of the deck-nya ada ceremony atau invocation. Wow. Untuk Maret sebenarnya udah terasa di Februari ini. Untuk Libra sendiri ini masa yang cukup memberatkan ya, bukan berarti semuanya bakal buruk gitu, no. Namun sesuatu hal yang biasanya kamu bisa handle tiba-tiba terasa cukup berat saat ini. Kenapa? Karena memang Ketu sudah mengarah ke Libra ya, akan benar-benar memasuki Libra di akhir April ini. Namun udah terasa, apalagi bagi kalian yang mempunyai planet yang berada di zodiak Scorpio sebelum ini ya, kan Scorpio pindah ke Libra karena Ketu bakal berjalan mundur sesuai dengan aturan daftar zodiak yang benar, oke, dari Aries. Jadi dan Rahu juga bakal masuk di Aries di akhir April ini ya. Ini bakal memperlihatkan saat seseorang ya tidak benar-benar dia nggak benar-benar satu suara dengan hatinya, dengan jiwanya dia, intuisinya dia bakal sakit di sini. Maksudnya gini ya, ada permulaan yang baru terjadi saat kamu menginginkan sesuatu ya, namun semata-mata kamu mengikuti itu karena egoismenya kamu bisa sakit. Apa yang sakit ya egoisme kamu. Sebenarnya bukan hati kamu, bukan jiwa kamu yang sakit, namun egoisme kamu yang sakit. Namun kalau kamu udah satu suara dengan diri kamu, jiwa kamu, ini gak akan jadi masalah. Kamu bisa untuk melewatinya sih, jadi bakal berdampak sesuai dengan apa yang udah kamu jalani dan kesiapan kamu sendiri ya. Untuk Libra, cuman aku harus bilang untuk masalah relasi terutama ya, karena Libra adalah sign zodiak ke-7 yang memang tentang relasi, hubungan, terutama hubungan romantisme dan hubungan kita dengan orang lain ya. Ini kuat banget akan membawa bagi kalian ya berurusan dengan orang lama
atau orang lama ini bakal mencoba untuk menggapai kamu lagi sih. Misalnya kamu ditinggalkan sama pasangan kamu udah lama bertahun-tahun, udah ya bukan lagi hitungan hari ataupun bulan, tiba-tiba aja dia bisa datang lagi sih, karena dia harus menyelesaikan karma dia bersama kamu. Ya itulah dia datang, apapun intensinya dia, apapun niatnya dia pasti bakal datang gitu. Terutama niat dia pasti adalah secara tidak sadar dia ingin menyelesaikan apa yang memang menjadi hal yang harus kalian selesaikan di kehidupan ini. Oke, yang menjadi karma di kehidupan ini. Dan karma itu nggak mesti harus selalu hal yang buruk, bisa jadi ya just untuk memahami kehidupan seperti apa, simple, sederhana, ataupun ngelihat kehidupan dari sisi yang lebih bijaknya atau malah sisi lebih buruk ya. Namun yang pastinya di sini perubahan besar terjadi, namun ingat perubahan besar dan permulaan terjadi harus ada sesuatu yang dirombak, harus sesuatu hal ada yang dihancurkan, harus sesuatu hal ada yang disingkirkan ya. So itulah kenapa energi masa lalu ini muncul bagi kamu Libra. Entah dia memang ingin menyelesaikan ini atau memang bisa dia ingin kembali sama kamu, karena memang energi ini bukan semata-mata hanya karena transit planet di tahun ini. No, ini adalah bentuk memang dia harus kembali ke kamu. Mau sekuat apapun dia menahan diri dia, di sini aku bisa bilang dia nggak akan bisa lari dari jalan dia yang memang harus menuju kamu. Mau sekeras apapun dia si Stone People, mau seburuk apapun dia dulu sama kamu, pasti akan ada kata-kata yang keluar dari mulut dia, setidaknya untuk dia mencari kamu ya. Oke, kita lihat romance oracle-nya ya untuk Libra. Energi Libra saat ini nggak bisa untuk tidak melakukan apa-apa, harus ada aksi yang dia buat, harus ada pilihan, nggak bisa untuk selalu menghindar. Ini energi seseorang yang menghindar dari kamu ya, dia nggak bisa lagi. Ada all that glitters, all time to go, see, serendipity, a message in a battle, see, seperti aku bilang tadi ya, ada pesan atau ada kata-kata yang kamu dengar sih, round and round. Oke, dan di the bottom of the decknya ada new life, ada new dawn atau new beginning ya, ada kehidupan baru juga. Ini sebenarnya untuk menyelesaikan kesakitannya gitu. Jika kamu ingin bersama dia ya why not, itu pilihan kamu. Ingat ya, aku hanya memberitahukan energinya, tetap pilihan ada di tangan kamu. Walaupun tidak ya kamu yang menjalani gitu ya. Jadi di sini yang terjadi dia kembali sama kamu dalam artian energinya, karena memang ini adalah bentuk dia sebenarnya memberitahu ke kamu dia nggak pernah berniat untuk benar-benar menyakiti kamu ya, untuk benar-benar meninggalkan kamu, benar-benar untuk pergi menjauh. No, dia hanya seorang manusia biasa yang ibaratnya dulu di kehidupan di masa lalu kalian tidak jelas, tidak pasti dengan dirinya dia. Gimana dia bisa pasti dan jelas dengan kamu? Gimana dia bisa berkomitmen sedangkan dia aja tidak tahu apa yang mau dia pilih dalam kehidupan ini? Ini energi seseorang yang sangat tidak seimbang ya. Dia butuh fire, dia butuh api ya, api dalam artian untuk dia compassion, dia bersemangat, like passionate ya, dia butuh banget untuk energi itu ada. Itulah kenapa dia berusaha lagi sih. Saat kita berusaha ya, artinya kita sedang meningkatkan energi kita ke arah yang lebih hangat,
ya, dalam arti kita kan bergerak gitu ya, ada usahanya sih. Itulah yang terjadi saat ini sama dia ya. Dia benar-benar wonder dalam artian aku nggak bisa bilang ini kepo ya, beda dengan kepo yang bersifatnya tidak baik. Ini adalah energi orang yang wonder, lebih ke penasaran tentang hidup kamu. Apakah kamu enjoy, apakah kamu bahagia dengan jalan hidup kamu sekarang? Karena aku masih gini-gini aja gitu. Apa yang terjadi dalam hidup kamu? Aku pengen tahu semuanya sih. Pengen tahu ini bukan kepo seperti aku bilang, wonder dalam artian dia sangat ingin dekat sih ya. Kita lihat tarotnya. Yang pastinya apa yang udah terjadi dengan kamu memilih jalan hidupmu saat ini ya, untuk gak berurusan dengan dia, itu memberikan pembelajaran besar untuk dia ya. Kalau semua hal tidak seperti yang dia lihat dan dia nggak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Begitu banyak pesan sebenarnya dan kata-kata yang pengen dia ungkapin ke kamu, namun dia nggak bisa ungkapin. Dia nggak bisa mengekspresikannya lewat kata-kata. Dia pengen banget diberi kesempatan lagi ya, untuk membangun komunikasi sama kamu. Namun dia di posisi maju mundur gitu terus setiap harinya ya. Ada moon atau energi Pisces, Queen of Waters, Temptation sih. Dia terjebak dengan ilusi pemikiran dia sendiri tentang kamu, Two of Air, Two of Swords, dan Messenger of Earth, dimana dia mengira ya, apa yang dia pikirkan tentang kamu itu benar, apa yang dia rasakan tentang kamu itu benar. Ternyata semua itu keliru ya. Banyak banget yang pengen diungkapin namun gak bisa ya. Tapi apakah ada kesempatan? Itu yang menjadi concern dia saat ini. Dia berharap banget untuk bertemu walaupun tidak sengaja, atau dia pengen ngelihat gimana kamu saat ini ya. Seven of Air. Wow. Dia ngerasa dijebak sendiri oleh pemikiran dia seperti aku bilang, dan perasaan dia, dan dia tahu kesalahan ada di dalam diri dia sendiri. King of Air, Five of Air atau Five of Sword, dan ada King of Air. Wow, banyak banget energi air di sini atau energi sword ya. Energi memang sangat indecisive, dia nggak bisa berpikir panjang tentang apa yang dia pikirkan, dia jalani. Sangat tidak dewasa ya. Dan sekarang seperti halnya anak kecil, energinya yang udah melakukan kesalahan ya, dia nggak akan mudah untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan, karena dia bakal ngelihat ke dalam diri dia, apa yang aku lakukan, aku salah, terus aku harus gimana. Dia bakal banyak berpikir, bakal banyak mengolah dulu apa yang ada di pikiran dia dan kepala dia. Gak akan mudah untuk dia tuangkan, gak akan mudah untuk dia ungkapin gitu aja ya. Namun saat dia masuk ke energi dimana dia paham, oh seharusnya aku kayak gini, disitulah dia bakal bicara. Three of Water atau Three of Cups, Messenger of Air, dan last cardnya ada High Priestess. Dan di the bottom of the deck ada Four.
Kalau kita ngelihat literally artinya the fool adalah seseorang yang ya bisa dibilang bodoh, sangat ya seperti anak kecil yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Namun kalau kita ngelihat lagi, kartu the fool di tarot adalah kartu pertama, benar-benar pertama. Jadi ini bisa ngasih lihat banget seseorang yang baru mengenal kehidupan, seseorang yang memang masih perlu banyak belajar. Dan belajar ya artinya bakal banyak melakukan kesalahan, banyak jatuh, banyak tidak jelas dalam hidupnya sih, karena itulah yang memberikan dia pembelajaran besar. Namun aku harus bilang, jika kamu berurusan dengan orang ini, aku bisa ngeliat dia benar-benar ngambil pembelajaran besar bersama kamu ya, walaupun penyesalan dan patah hati dia besar sekali ya, namun rasa sayang dia juga justru sangat besar sama kamu ya. Dia ngelihat kamu membantu dia untuk menaikkan energi dia ke arah yang lebih baik. Dia ngelihat sebenarnya kamu membantu dia untuk membuat dia sadar akan kehidupan. Namun kenapa dia sadarnya justru sekarang, justru terlambat ya, karena ini memang masanya seperti itu. Dan planet seperti aku bilang tadi, Ketu hadir dalam diri dia, memberikan dia energi ya, yaitu kasarnya adalah karma yang memang dia harus jalani sebelum dia di kehidupannya, sebelum kita semua meninggal ya. Dan karma itulah yang membuat dia merasakan ini semua ya, dimana dia pernah meninggalkan, dia bakal ngerasakan sakit akan perbuatan dia saat ini ya. Dia stuck di dua jalan yang wow, ini menyakitkan loh. Tapi yang lebih besar daripada ini semua adalah dari penyesalan, rasa bersalah, adalah kerinduan dia sama kamu. Dia ngerasa benar-benar dicintai dan disayangi saat bersama kamu, bahkan saat jauh dari kamu pun ya. Di dalam hati yang terdalam dia butuh banget rasa itu. Itulah yang menjadi alasan secara sadar dia mencari kamu nantinya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Libra, ada energi Leo, Aries, dan ada Venus. Energi Libra banget ya, Aquarius. Dan di bottom of the deck ada soul, atau jiwa ya. Pembelajaran terbesar, dia tahu cintanya dia itu adalah kamu, sayangnya dia adalah kamu, dan jiwanya dia ya hanya untuk kamu. Wow, pesan semesta untuk kamu yang berurusan dengan dia ya, bukan karena jahat, bukan karena ingin balas dendam atau apapun juga, tapi memang apapun yang terjadi, biarkan dia memilih jalan hidupnya sendiri. Bahkan kalau dia melakukan kesalahan, biarkan dia memilih kesalahan itu. Dan apakah dia mengambil pembelajaran dalam hal itu ya, itu tergantung dari manusianya sendiri. Dan juga begitu kamu, apakah kamu yang udah pernah melakukan sebuah kesalahan ya, dan sekarang kamu ingin mengulanginya, atau kamu ingin just being yourself. Jadi pesan semesta adalah hargai dia sebagai manusia biasa, dan kamu juga manusia biasa yang sama-sama belajar, sama-sama memahami kalau kalian berdua sama-sama belum mengerti cinta dan kasih sayang saat itu semua terjadi ya. Okay, that's it. Think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you
in the next video. Jaga kesehatan ya.